Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini saya dikirimi video oleh teman saya yang ada di Lombok, yaitu video yang kemarin habaib yang salah satu habaib atau oknum habaib yang menghina TGB. Yang awalnya kalau kita lihat ketika beliau ini diklarifikasi, di didatangi oleh jamaahnya TGB. Beliau itu kan seakan-akan atau kita lihat gesturnya itu bersikeras untuk tidak mau mengklarifikasi apa yang telah dia ucapkan. Karena beliau ini katanya mau bertanggung jawab atas semua apa yang dia ucapkan atau dia lakukan. Tapi alhamdulillah pada video ini ternyata setelah mengalami mungkin ya di demo dan hal yang lainnya, beliau ini, Habaib ini itu mau meminta maaf terhadap apa yang kesalahan yang dia lakukan. Untuk itu kita lihat dulu ya videonya, nanti mungkin kita komentari sedikit ya. Kita saksikan videonya. Karena ada pilpres dan pileg, maka saya dengan tulus dan sadar untuk menjaga keamanan ketertiban, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada Al-Mukarram TGB, Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi, dan para pecintanya, saya bersedia untuk bersilaturahmi dan menyambung demi menjaga keamanan dan menjaga daripada persatuan masyarakat, persatuan rakyat, dan persatuan bangsa dan negara. Mungkin ini saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat penuturan dari beliau ini kan intinya beliau ini mau meminta maaf. Faktornya itu kalau kita lihat kan demi keamanan kestabilan nanti di pemilihan ya, yang pilpres atau yang pileg, dan demi untuk persatuan. Bahkan beliau ini secara khusus nanti mau datang kepada TGB dan kepada jemaahnya, mau silaturahmi kepada beliau TGB dan para jemaahnya. Kita ucapkan sangat-sangat berterima kasih atau sangat terima kasih kepada beliau Habaib ini yang telah menyadari bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau itu ketika dengan bahasa mau mencita kepalanya TGB itu kan sebenarnya kurang etis atau kurang sopan terhadap seseorang panutan yang sekelas TGB, atau bahkan kepada siapapun sebenarnya bahasa merendahkan itu kurang baik, kecuali di dalam nanti sisi keilmuan, dalam artian kita jelaskan ke sisi ilmuannya kesalahannya dalam sisi ilmu ini dan ini misalnya, dan itu lumrah di dalam sisi ilmiah. Tapi di dalam hal yang ranah ini seperti yang disampaikan oleh salah satu habaib ini itu kurang baik. Sekali lagi kalau kita lihat video ini itu merupakan video bagus menurut saya, karena beliau ini habaib ini sadar dan menyadari bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah satu kesalahan yang harus diklarifikasi, yang harus ada permintaan maaf kepada jamaah khususnya kepada TGB. Di luar ini begini menurut saya sih. Menurut saya ketika andaikan ada seseorang ketika melakukan satu kesalahan, kemudian meminta maaf kalau dia melakukan di publik, minta maaf di publik itu sangat bagus sekali. Kenapa kok begitu? Karena nanti orang itu akan merasa orang ini sebenarnya dia tidak salah, cuman ini kepleset atau dia beralibi dengan yang lainnya, atau istilahnya itu dia berhusnudzon pada orang ini, maka misalnya alibi yang lain, tentunya yang husnudzon juga. Oleh karena itu, andaikan begini, bahasa umumnya begini, andaikan para habaib atau kiai atau ustadz yang melakukan kesalahan di muka umum, kemudian dia mengklarifikasi atas apa yang dia sampaikan atau kesalahan yang dia sampaikan, itu sangat bagus sekali menurut saya. Ini tentu yang bersangkutan atau yang punya sangkut paut dengan orang lain. Kalau di dalam sisi yang misalnya adanya ikhtilaf di apa yang disampaikan, maka diklarifikasi itu bukan hal yang satu keharusan, tapi mungkin ya dianjurkan dengan artian dijelaskan. Sebenarnya ini ada khilaf di dalam masalah ini begitu. Andaikan kan begitu kan enak. Seperti misalnya ada satu habaib yang mengatakan bahwasanya kiai itu tidak lebih rendah misalnya daripada habaib yang pemabuk atau apa begitu. Bahasa seperti ini misalnya kan kalau kita lihat di dalam bahasa kita sehari-hari itu sebenarnya kurang baik begitu.
Tapi perlu diingat oleh teman-teman itu, sekali lagi saya sampaikan di dalam video ini, ketika kita tidak setuju terhadap salah satu habaib, kiai atau ustadz, bukan berarti kita stempeli atau mengecap ustadz ini atau habaib ini atau kiai ini tidak baik, bukan. Tapi di sisi kesalahan atau sisi yang dikritisi atau sisi kesalahan ini itu perlu untuk dibenarkan. Sebab kalau tidak dibenarkan, maka takut-takut ini menyebabkan satu kesalahan juga yang berentet kepada jamaahnya. Sehingga kalau ada peneguran, ada pengkritikan, ada penyampaian pembenaran seperti itu, maka setidaknya jamaahnya ini mempunyai perbandingan. Oh ternyata ini, oh ternyata itu. Jadi begitu sebenarnya. Oleh karena itu masuk lagi di dalam masalah ini, kita sangat bersyukur sekali terhadap habaib ini yang mau meminta maaf begitu. Kita sangat berterima kasih, terutama mungkin ya saya mewakili ya teman saya yang mengirim video pada saya, mewakili mengucapkan terima kasih kepada habaib ini karena mau meminta maaf terhadap ucapannya yang telah merendahkan TGB. Karena seperti apapun TGB itu menurut pandangan secara umum khususnya orang NTB dan orang Lombok itu merupakan TGB ini sosok qudwatul hasanah, satu pemimpin yang baik begitu. Karena qudwatul hasanah, pemimpin yang baik, ketika misalnya direndahkan semacam itu, maka tentu orang NTB khususnya orang Lombok maka itu sangat tidak terima. Bahkan di luar NTB pun sebenarnya ada orang-orang yang tidak terima terhadap apa yang disampaikan atau merendahkannya habaib ini atau oknum habaib ini kepada TGB. Dan adanya video ini saya khususnya dan teman saya yang mengirim video ini sangat berterima kasih kepada habaib ini yang telah menyadari atas kesalahannya dan mau meminta maaf begitu. Semoga kita kalau mempunyai satu kesalahan, baik terutama ya kepada orang-orang yang memang orang-orang besar, kita mau minta maaf seperti itu. Dan harapan saya pribadi, bukan teman saya yang di Lombok, harapan saya pribadi semoga masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dan sebab begini, kalau saya lihat sudah ada yang melaporkan. Kalau ada yang melaporkan ini biasanya yang saya tahu, saya kan kurang ngerti dalam hukum kenegaraan. Tapi yang saya tahu itu biasanya akan terus berlanjut begitu. Meskipun minta maaf, itu kan terus berlanjut kecuali si pelapor mencabut laporannya, baru nanti bisa diselesaikan secara keluarga, dalam artian proses hukum tidak diteruskan. Tapi kalau laporannya tidak dicabut meskipun orangnya minta maaf, maka sepertinya tetap berlanjut begitu. Tapi harapan besar saya semoga ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kedua belah pihak menjadi adem ayem. Apalagi di masa-masa Pilpres ini. Dari saya mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.